Hisham, lagi ngapain nih? Terus ini lagi baca novel terus. Novel apaan judulnya? Judulnya Never Be Alone nih. Oh, penulisnya siapa tuh, nggak boleh tahu? Penulisnya ini Chelsea Karina. Terus si kalian tuh kayak gimana tuh orangnya? Dia sebenarnya penulis baru sih terus. Dia lahir tahun 2003, tergolong masih muda. Di usia dia yang muda ini dia udah menciptakan 2 buku totalnya dengan buku ini. Buku yang serial sebelumnya adalah Alone. Oh, kalau buku ini ceritanya tentang apa nih? Buku Never Be Alone ini sebenarnya lanjutan dari kisah atau buku sebelumnya loh. Judulnya tuh Alone. Nah, di cerita sebelumnya si tokoh utamanya yang bernama Della ini dia dituduh sebagai pembunuh Lus. Padahal sebenarnya yang membunuh kakaknya bukan dia. Jadi karena miskomunikasi tersebut, keluarganya menuduh dia, baik dari keluarganya, pacarnya, bahkan temannya menuduh dia sebagai pembunuh. Sehingga dia mengalami tekanan batin yang luar biasa dan akhirnya dia koma. Nah, itu buku prequel yang pertamanya. Nah, di buku Never Be Alone ini dia bakal melanjutin kisah Delanya, bagaimana dia menempuh kehidupan selanjutnya setelah dia sembuh dari pengobatannya itu, setelah dia mengalami tekanan batin. Akhirnya di Never Be Alone ini diceritakan lagi Della pulang ke Indonesia, kembali ke keluarganya, tetapi dia masih belum mengungkap identitas yang sebenarnya. Dia menyamar terus sebagai wanita yang bernama Nadine. Nah, dia menjadi seorang wanita biasa, anak SMA biasa. Dia menyamar menggunakan nama orang lain. Kemudian ya seperti biasa dia melanjutkan kehidupan yang seperti biasa, namun masih saja dihantui oleh rasa-rasa bersalah, dituduh sebagai seorang pembunuh. Jadi sehingga dia agak susah untuk mengungkapkan dirinya yang sebenarnya ke keluarganya, teman dekatnya, bahkan pacarnya. Jadi dia masih dalam mode penyamaran. Nah, pada mode penyamaran ini dia akhirnya mengetahui pembunuh kakaknya yang sebenarnya itu siapa. Dan dia juga menyadari bahwa keluarganya, pacarnya, dan teman dekatnya sungguh menyesal karena sudah menuduh Della sebagai pembunuh. Karena mereka juga ternyata tahu bukan Della pembunuh kakaknya. Nah, di pertengahan cerita juga Della akhirnya mengungkapkan dirinya sebenarnya kepada keluarganya. Yang pertama itu pacarnya, dia mengungkapkan dirinya sebenarnya, aku adalah Della. Kemudian pacarnya menangis, mohon dia sangat meminta maaf, menyesal karena sudah menuduh pacarnya sendiri yang dia sayangi sebagai seorang pembunuh. Kemudian orang keduanya adalah teman dekatnya. Teman dekatnya dia memberitahu ke teman dekatnya bahwa aku sebenarnya Della. Akhirnya mereka berkumpul lagi sebagai sahabat. Dan terakhir adalah keluarganya. Dan yang paling menyesal itu adalah keluarganya karena di buku sebelumnya Della selain disiksa secara batin, dituduh sebagai pembunuh, dia juga dikasari oleh ayahnya, bahkan abangnya sendiri, karena dituduh sebagai pembunuh. Nah, di akhir cerita Della akhirnya bahagia bersama keluarga, teman dekatnya, dan pacarnya. Jadi Della tuh nyamar tinggal di mana, atau sebagai Nadine tuh apa keluarganya tahu nyamar atau enggak nih? Oh, keluarganya nggak tahu itu. Jadi si Nadine oh ya, gue juga belum ngejelasin si Della kenapa bisa berobat di luar negeri. Dia dibantu oleh omnya, karena cuman omnya yang membantu dan yang mendukung dia selama dia dituduh. Cuman omnya bernama Haris. Cuman omnya lah yang mendukung dia tetap sabar, tetap kuat. Omnya yakin kalau Della itu nggak berbohong, dia bukan pembunuh. Jadi dia ke luar negeri. Kemudian pada saat kembali ke Indonesia, dia dengan bantuan omnya juga ke Indonesia, dia menyamar karena dia masih belum kuat untuk menjalani dirinya yang dulu, yaitu orang yang dibenci, orang yang dituduh sebagai pembunuh. Makanya dia menyamar. Oh, berarti pas penyamaran dia tinggal bersama omnya gitu? Iya, benar sekali. Jadi dia nggak. Jadi dia ketemu bersama pacar itu, dia kembali ke sekolahnya yang dulu. Tapi dengan nama yang lain, bukan diri yang dulu. Terus ketahuan pelakunya itu gimana tuh? Nah, untuk pelaku pembunuh kakaknya yang sebenarnya diketahui oleh abangnya sendiri. Nah, sebenarnya Della ini memiliki 2 abang. Nah, abang yang pertama itu yang meninggal, yang satu lagi masih hidup. Nah, yang membongkar yang sebenarnya, karena sebenarnya di buku sebelumnya si kakaknya ini curiga. Dia juga sebenarnya yakin adanya tidak membunuh, tapi terlalu banyak bukti-bukti bahwa adanya yang membunuh. Jadi dia udah menuduh adiknya duluan, padahal
dia curiga nih nggak mungkin adanya. Jadi yang orang pertama yang menemukan bahwa ternyata Dela itu bukan pembunuh, kakaknya sendiri. Dia ngasih tahu ke keluarganya, bahkan ke pacarnya yang dekat lah istilahnya sama kakaknya si Dela ini. Itu kakak yang masih hidup tuh. Ya, kakaknya yang masih hidup yang memberitahu ke yang lain bahwa Dela sebenarnya kan pembunuh. Jadi sosok Dela di novel itu kayak gimana sih? Nah, untuk sosok Delanya sendiri, dia adalah orang yang terlalu gampang menyerah, kemudian orang yang selalu kabur dari masalah, tetapi dia memiliki ciri khas tidak membenci diri sendiri. Jadi dia masih berjuang di luar negeri, dia berjuang secara fisik, secara batin, walaupun dia sudah terkena istilahnya orang sakit jiwa karena terlalu berat beban batinnya, dituduh sebagai pembunuh. Kelebihan novel ini tuh apa nih? Oh, yang untuk lu baca ini. Oh iya, untuk kelebihan buku ini tuh dia ada bab ekstranya, Rus. Di apa namanya? Si Delanya diceritakan setelah berdamai bersama keluarga, sahabat dan pacarnya, diceritakan juga bagaimana setelahnya. Jadi bagaimana kehidupan mereka, dia dengan pacarnya gimana, ternyata lebih lagi. Kalau alur tuh gimana? Alurnya maju mundur atau maju mundur? Untuk alurnya full maju dari buku prequelnya, dari Alone sampai sekarang dia masih maju, tidak ada mundur. Tidak ada flashback. Tidak ada flashback. Tidak ada flashback. Kekurangan gimana kekurangannya? Sedangkan kekurangannya ada suatu hal yang tidak masuk akal, yaitu pertemuan antara Delanya dan serta keluarga, teman dekat dan pacarnya dia selalu kebetulan. Nah, itu kekurangan itu. Jadi kayak dia misalnya lagi di sekolah atau lagi di jalan, tiba-tiba berpapasan aja sama keluarganya, tiba-tiba berpapasan sama teman dekatnya, dan itu sering terulang-ulang terus. Jadi jadi mengurangi nilai buku ini. Tiba-tiba ketemu aja gitu ya? Iya, tiba-tiba ketemu sama ibunya, loh kamu mirip anakku, padahal itu tuh kalau misalnya dibikin nggak secara kebetulan, coba bikinnya tuh lebih sedikit dikurangi kebetulan ketemuannya. Kira-kira pesan yang bisa diambil dari buku itu apa? Oh, pesan yang bisa diambil adalah jangan sering menunda-nunda masalah. Jika ada masalah maka selesaikan saat itu juga. Jadi buku ini bagus ya? Bagus untuk pelajaran hidup. Udah aja kali kita bisa. Thank you ya, Sal. Ya.